Bangsa jin adalah jenis makhluk halus yang paling banyak jumlahnya dan yang paling sering berinteraksi dengan manusia. Bangsa jin adalah jenis makhluk halus yang paling sering menjadi khodam cincin atau jimat, atau menjadi khodam pendamping atau khodam ilmu. Bangsa jin memiliki bentuk wujud yang bermacam-macam dan terdiri dari berbagai tingkat kesaktian dan dimensi. Berbeda pulau dan daerah, biasanya juga berbeda-beda wujud umumnya. Ada yang menyeramkan atau menakutkan. Ada juga yang cantik atau ganteng, enak dipandang. Ada yang menyerupai manusia. Ada juga yang menyerupai binatang. Ada juga yang bentuknya aneh, tidak seperti bentuk makhluk hidup pada umumnya. Seperti berbentuk asap, berbentuk tali tambang, berbentuk kain selendang, berbentuk segulungan angin, dan sebagainya. Banyak orang yang menganggap bahwa bila ada makhluk halus sosoknya besar, gagah, seram, pasti juga sakti. Tetapi yang sebenarnya adalah apapun bentuk sosok wujudnya bukan merupakan tolak ukur dari kesaktian atau kekuatan gaibnya. Apapun wujudnya, kesaktiannya adalah bersifat relatif. Tetapi yang pasti, apapun wujudnya yang asli bukan berubah dengan maksud menyamar atau menipu, merupakan gambaran kepribadian, perwatakan, dan perilakunya yang semuanya sesuai dengan perlambang sosoknya masing-masing. Misalnya, sosok macan berarti watak dan perilakunya seperti macan, mudah marah, setia, mudah berteman. Sosok ular, watak dan perilakunya seperti ular, sulit ditebak pikirannya, dapat menyerang tanpa alasan. Sosok ular naga berarti watak dan perilakunya seperti naga, berwibawa, berkuasa, setia. Sosok raksasa buto, watak dan perilakunya seperti raksasa, kurang pikir, suka main kekerasan. Sosok manusia berarti watak dan perilakunya seperti manusia, bisa diajak bertukar pikiran. Banyak sosok gaib bangsa jin yang wujudnya seperti manusia, tingginya sama seperti manusia, berpakaian dan berpenampilan seperti manusia. Misalnya sosoknya berjubah, berpakaian prajurit, berbaju hitam seperti baju petani, atau seperti pendekar, atau berpenampilan seperti anggota kerajaan. Mereka berpikir dan berbicara seperti manusia. Kesaktian mereka relatif, ada yang tinggi, ada yang rendah. Sosok seperti manusia ini menggambarkan kepribadiannya yang seperti manusia, dapat berpikir dan bertindak seperti manusia. Jenis-jenis makhluk gaib seperti inilah yang sering dijadikan tempat untuk bertanya, bertukar pikiran, meminta ilmu, meminta petunjuk, wangsit, dan sebagainya. Tetapi seperti halnya manusia, mereka juga bisa menipu. Dari sifat energinya, sebagian bangsa jin tergolong sebagai makhluk halus berenergi positif, sebagian lainnya berenergi negatif, dan penggolongan berdasarkan watak dan kepribadiannya, yaitu golongan hitam atau golongan putih. Dan yang sulit dibaca jalan pikirannya berlaku untuk mereka. Walaupun mereka ada di sekitar kita dan mungkin juga berdiam di rumah kita, biasanya mereka tidak merasa ada hubungan dengan kita, urusan sendiri-sendiri. Tetapi bila kita dianggap mengganggu atau berbuat kesalahan terhadap mereka atau keberadaannya, mereka bisa marah dan mungkin akan menegur kita dengan cara mereka sendiri. Kadangkala, tanpa sepengetahuan kita, ada makhluk jin bergolongan putih di sekitar kita yang kerap menolong kita dan keluarga. Misalnya membantu menjaga keamanan rumah, mengobati yang sedang sakit, membantu memperlaris warung atau toko, membantu memberi ilham untuk penyelesaian masalah, dan sebagainya. Biasanya bila mereka sudah cocok dengan kita atau rumah kita, bila sudah pernah membantu, mereka akan terus membantu tanpa meminta imbalan. Ada bangsa jin yang senang membantu atau berinteraksi dengan manusia.
terutama adalah yang memiliki kaitan dengan leluhur seseorang. Mereka memperlakukan kita seolah-olah kita adalah anak cucu keturunannya. Kadang-kadang mereka datang menjenguk kita, mengobati yang sedang sakit, atau mengikut kepada seseorang yang dia merasa cocok. Ketika mereka datang, mereka menunjukkan bau-bauan tertentu atau rasa tertentu, supaya manusia tahu bahwa mereka datang. Ada juga yang datang mengendarai binatang tertentu dan hinggap di rumah kita. Misalnya kupu-kupu dan burung liar. Paling banyak adalah kupu-kupu yang berwarna coklat. Dan ada yang disebut kupu-kupu gajah, karena ukurannya besar dan sayapnya lebar seperti telinga gajah. Bila keberadaan binatang-binatang itu tidak mengganggu, sebaiknya juga jangan diganggu. Kadangkala, tanpa sepengetahuan kita, ada juga makhluk jin di sekitar kita yang berenergi panas dan kerap menyusahkan kita dan keluarga. Misalnya membuat suasana rumah panas, sehingga kita mudah marah dan bertengkar, tidak betah di rumah, menyebabkan sakit-sakitan, warung atau toko sepi pengunjung, mendatangkan banyak kesialan, musibah, dan sebagainya. Mereka tidak bermaksud jahat, hanya saja energinya tidak cocok dengan manusia. Tetapi jin yang bergolongan hitam biasanya kecenderungannya bersikap jahat kepada kita, walaupun kita tidak berbuat jahat atau salah kepada mereka. Banyak makhluk jin yang berkesaktian rendah, bahkan lebih rendah daripada kesaktian kuntilanak, yang di antara para makhluk halus termasuk yang kesaktiannya paling rendah. Tetapi banyak juga dari mereka yang berkesaktian tinggi. Bahkan kesaktiannya bisa mencapai ribuan kali lipat dari kesaktian Kanjeng Ratu Kidul. Biasanya, semakin tinggi kesaktiannya, semakin halus dimensinya, semakin sulit dilihat. Dan walaupun energinya besar dan tajam, tetapi juga semakin halus, semakin sulit dirasakan atau dideteksi. Kebanyakan kita yang walaupun dapat melihat atau mengetahui keberadaan makhluk halus di sekitar kita, tetapi tidak dapat melihat atau mengetahui atau mendeteksi keberadaan jin-jin berkesaktian tinggi di sekitar kita. Banyak jin yang hidup sendiri, tetapi banyak juga yang bersosialisasi dan hidup dalam komunitas. Yang menjadi penguasa di suatu tempat biasanya adalah jin yang hidup berkomunitas, bukan jin yang hidup sendiri. Jin yang hidup sendiri, walaupun berkesaktian tinggi dan paling tinggi di lingkungannya berada, belum tentu dia menjadi penguasa di lingkungannya berada. Biasanya jin lain yang walaupun kesaktiannya lebih rendah, dia yang menjadi penguasa dan merekrut banyak pengikut di bawah kekuasaannya. Tetapi jin penguasa itu berusaha menjalin hubungan pertemanan dengan jin sakti tersebut, supaya bila diperlukan saat bertahan dari serangan gaib lain, dia bisa berlindung kepada jin tersebut. Selain berlindung kepada jin sakti di lingkungannya, banyak jin yang berlindung kepada kesaktian suatu benda gaib, benda mustika, atau pusaka yang berada di alam gaib. Sering kita menyebut jin tersebut sebagai penunggu atau penjaga benda gaib. Benda gaib mustika atau pusaka itu sendiri biasanya khodamnya bukan dari golongan jin, tetapi dari golongan tersendiri sesuai jenis benda gaibnya. Jin yang menjadi penjaga benda gaib tersebut biasanya kekuatannya setengah atau 3/4 kekuatan khodam benda gaibnya. Jadi khodam benda gaibnya lebih sakti daripada jin tersebut. Jin tersebut bukan khodamnya, tetapi berusaha untuk menguasai benda gaib tersebut dengan maksud menjadikan benda tersebut sebagai jimatnya bila diperlukan dalam bertahan dari suatu serangan. Sebagian dari mereka juga menyukai emas dan intan. Seringkali emas dan intan yang disimpan manusia di bawah tanah, jika dalam jangka waktu tertentu tidak diperhatikan atau disentuh oleh si manusia, maka barang-barang itu akan diambil oleh bangsa jin tersebut, dimasukkan ke alam gaib, dan dijadikan harta mereka yang berharga.
Kita sering menyebut mereka sebagai khodam penunggu harta karun gaib.